Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lokagana, kembali lagi di channel YouTube Lokagana TV dalam podcast Ramadan dengan tema Light Up Your Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini kita ditemani oleh Ustadz Rudi Yono atau yang lebih akrab disapa Mas Soleh. Assalamualaikum Mas Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah luar biasa pada kesempatan kali ini. Untuk kesibukannya kira-kira apa aja ini sekarang? Oh, untuk kesibukan saya mungkin yang saya lakukan masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah ya masih status saya sebagai santri ya masih mengaji lah Mas. Mengaji dan terus belajar lah istilahnya untuk mengembangkan potensi diri gitu aja. Lanjut, katanya jenengan juga ngajar ngaji di tempatnya Mas Fendik ya? Pemuda. Oh iya. Untuk mengasah bagaimana saya mengetahui potensi saya sendiri, maka saya di situ juga belajar bagaimana untuk menyalurkan ilmu. Jadi tidak hanya saya belajar untuk mencari ilmu, tapi bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu dengan cara mungkin untuk mengajar atau mungkin untuk mengasih kultum atau ceramah dan lain sebagainya. Itu setiap hari apa ngajinya biasanya? Di sana itu setiap seminggu satu kali, tepatnya yaitu setiap malam Rabu, Mas. Itu kegiatan yang saya agendakan rutin di sana. Terus agenda ngisi tausiahnya di mana aja? Ya. Untuk agenda mengisi tausiah ya masih minggu ini atau bulan minggu ke depannya paling di mana aja kalau boleh tahu? Masih di sekitar Sedayu saja, Mas. Di musola di masjid sekitar Sedayu aja. Jadi lingkupnya masih di dalam. Di lingkup Jogja ya? Masih di lingkup Jogja. Berarti belum sampai ke Jawa Tengah belum? Doakan saja. Amin. Doakan. Oke, baiklah teman-teman. Daripada basa-basi lagi, kita langsung masuk ke ke materi ini. Yang pertama yaitu apa saja keutamaan bulan Ramadan, Mas? Oke. Kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, artinya kita harus pisahkan dulu antaranya bulan dan dengan puasanya. Kalau keutamaan dari bulan Ramadan sendiri disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah bahwa ketika tanggal 1 bulan Ramadan sudah mulai masuk, maka Allah itu melihat hambanya itu dengan penglihatan rahmah. Jadi ketika Allah itu melihat seorang hamba itu dengan penglihatan rahmah, maka hamba itu tidak akan disiksa selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang keutamaan daripada bulan Ramadan adalah Allah memerintahkan malaikat. Jadi malaikatnya itu diperintah oleh Allah supaya untuk beristighfar. Istighfarnya itu untuk kepada umat yang berada di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bau daripada mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu baunya seperti misik. Seperti bau misik. Walaupun kalau memang kita ingin praktekkan ya baunya luar biasa. Seumumnya mungkin Mas Dilan itu punya teman coba ingin tahu bau misik terus melakukan itu sama temannya mungkin bisa terjadinya malah marah. Tapi menurut Allah itu bau mulut orang yang berpuasa itu seperti harumnya minyak misik. Nah itu adalah keutamaan yang ketiga. Yang seterusnya adalah ketika masuk bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada surga untuk mempersiapkan surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan puasa. Dan orang-orang yang mukmin, yang muslim itu dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang terakhir, ketika bulan Ramadan itu dosa-dosa kita semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin keutamaan yang disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin Mas Dilan. Semoga itu bisa membuat kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Artinya
orang yang menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, orang itu akan diharamkan untuk di api neraka. Artinya kita harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bukannya sedih gitu. Jangan bukan sedih, oh kok sudah Ramadan, tapi harus bahagia. Ini sebentar lagi ada tamu agung yang kita di situ dapat mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ngeluh, poso Ramadan. Oh, jangan. Jangan. Itu gitu. bukan tipenya Rohis ya SMA 1 sedai. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menentukan awal satu Ramadan? Oke. Untuk menentukan awal daripada bulan 1 Ramadan, ini yang sering terjadi kebingungan atau mungkin menjadi ikhtilaf atau menjadi sesuatu yang menjadi bibit orang menjadi tidak rukun. Saya menarik mungkin ini sesuatu hal yang perlu untuk didalami, tetapi secara terperinci mungkin tidak dapat disampaikan di sini. Akan tetapi secara garis besar bahwa penentuan tanggal 1 Ramadan itu menggunakan dua metode. Pertama adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu apa? Ru'yah itu melihat, hilal itu adalah bulan. Jadi metode yang pertama untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu adalah dengan melihat bulan. Kapan melihatnya? Yaitu adalah ketika tanggal 29 bulan Sya'ban. Nah, tanggal 29 bulan Sya'ban itu kita melihat sudah melihat bulan atau belum. Kalau kita sudah bisa melihat bulan, nah artinya besok pagi adalah atau itu sudah masuk dalam tanggal 1 Ramadan. Jika bulan belum terlihat, maka besok itu adalah tanggal 30 Sya'ban dan baru lusanya itu tanggal 1 Ramadan. Nah, itu yang kedua adalah menggunakan metode hisab atau dengan perhitungan. Nah, untuk cara perhitungannya bagaimana, tentu itu ada ilmu tersendiri untuk mempelajarinya. Terus bagaimana kita, Mas? Kita itu melihat ru'yatul hilal juga nggak mudeng, hisab juga nggak tahu, taunya mungkin orang awam aja. Maka kita mempunyai pemerintah yang memfasilitasi, yaitu adalah sidang isbat. Di situ itu sudah berkumpul banyak pakar dari para ulama, daripada banyak organisasi, dari pakar-pakar astronomi, dari pakar yang mungkin tentang penghitung, itu semua berkumpul di situ dan ditetapkan. Pemerintah dalam menentukan itu menggunakan dua metode itu, yaitu pertama juga dengan menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan, dan juga didukung dengan metode hisab dengan perhitungan. Di situ diputuskan bahwa tanggal 1 Ramadan adalah hari A, hari B, maka kita tinggal mengikuti aja, itu enak. Itu menurut pandangan saya itu lebih aman. Itu kayaknya kalau di negara lain kayaknya berbeda ya cara menentukan awal Ramadan, apa tetap sama kayak gitu? Sepertinya kalau sesuai berdasarkan daripada perintahnya Rasulullah, hadis Rasulullah, bahwa memang untuk menentukan awal Ramadan itu dengan melihat hilal, ru'yatul hilal itu. Oh, kalau hilal sudah terlihat berarti besok adalah bulan Ramadan. Itu mungkin. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ini yang paling sering ditanyakan sama teman-teman ini. Pembatal puasa itu apa aja sih? Oke. Ya, itu kita beribadah itu memang harus tahu ilmunya ya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan sahur, tapi siang nggak tahu ini membatalkan atau tidak. Oke. Beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu pertama adalah masuknya sesuatu. Sesuatu itu bisa apa aja, mungkin bisa makanan, bisa minuman, atau lainnya, secara sengaja melalui lubang yang menerus ke dalam perut. Itu kalau nggak sengaja tetap batal. Kalau tidak sengaja itu tidak batal. Itu artinya ada kesengajaan, yaitu minum dengan sengaja atau makan dengan sengaja, itu jelas batal. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah hubungan suami istri. Hubungan seksual antara suami istri itu membatalkan puasa. Nah, terus yang ketiga adalah keluarnya mani secara sengaja
Artinya teman-teman mungkin mempunyai kreativitas untuk mengeluarkan itu adalah membatalkan puasa. Nah, itu dalam tanda kutip kreatif yang negatif maksudnya. Iya. Artinya lalu bagaimana kalau tidak sengaja? Apakah ada keluar mani tidak sengaja? Ya. Ada ya, Mas? Yaitu pada saat kira-kira pada saat apa? Pada saat mimpi basah. Nah, ketika pada saat mimpi basah itu artinya kita itu dalam keadaan tidur. Kesadaran kita hilang. Nah, ketika kesadaran kita hilang artinya di situ kita itu tidak sengaja untuk mengeluarkan. Artinya ketika mimpi basah dalam keadaan tidur itu tidak membatalkan puasa. Terus apa yang harus dilakukan ketika mungkin jam 10 pagi tidur ternyata bangun saya kok mimpi basah? Ya, langsung kita mandi junub, mandi besar, terus kita meneruskan untuk melakukan puasa gitu, tanpa tidak harus pakai niat atau enggak? Yang mandinya atau apanya? Puasanya pas mau naik niat itu kan malamnya. Oh iya. Malamnya. Kalau mandinya juga pakai niat mandi besar dan masih terus melanjutkan puasa sampai akhir maghrib, sampai waktu maghrib. Nah, itu tentang keluarnya mani. Yang seterusnya adalah yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Karena suatu hal mungkin kita terus ini ingin saya muntahkan. Nah, ketika muntah itu otomatis puasanya batal. Nah, jadi kalau tidak sengaja ya tidak batal. Mungkin karena mau kemana terus mungkin naik bis terus ada mabuk, nah itu kan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Terus yang selanjutnya adalah ketika dalam keadaan puasa kita ada orang itu keadaannya menjadi gila. Jadi gila pada saat puasa itu membatalkan puasa, auto batal. Ketika orang itu ketika sedang puasa kok jadi gila itu batal, nggak tahu mungkin sebabnya apa, nggak tahu. Yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam, itu membatalkan puasa. Nah, mungkin itu hal-hal yang membatalkan puasa sehingga kita harus berhati-hati. Harus tahu. Ini tahu yang membatalkan puasa sehingga kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu mungkin Mas Dilan. Yang selanjutnya itu dulu Rasulullah itu pelaksanaan tarawihnya itu bagaimana, terus siapa yang mimpin, kan rakaatnya juga nggak tahu berapa, bahkan bisa diceritakan secara singkat. Ini menarik sekali tentang fenomena sholat tarawih yang berada di masyarakat kita, khususnya mungkin di lingkup daerah kita sendiri, yaitu di sini. Kan juga katanya ada yang sholat tarawihnya ada yang banyak tapi cepat, terus ada yang rakaatnya sedikit tapi sholat tarawihnya lama. Bahkan hampir menjelang subuh kalau nggak salah itu diberitakan. Kita berbicara dari awal bahwa kita sepakati bahwa sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, sunnah. Nah, ketika itu pada saat itu bagaimanakah tarawihnya Rasulullah? Nah, yaitu Rasulullah tidak pernah tarawih selama 1 bulan Ramadan full. Kok bisa, Mas? Padahal beliau tuh orangnya sangat suci sekali loh. Iya. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwa pada suatu malam itu Rasulullah ke masjid. Itu tidak mengajak sahabat. Ya kebetulan ada sahabat yang mengikuti Rasulullah sholat. Ada yang mengikuti. Nah, terus pulang. Sahabat yang mengikuti ini cerita kepada yang lain-lain. Tadi malam saya sholat dengan Rasulullah. Begini. Maka malam kedua Rasulullah sholat lagi di masjid. Dan yang mengikuti semakin banyak. Nah, setelah itu Rasulullah pulang dan hari ketiga pun begitu. Dan orang yang mengikuti pada malam kedua itu bercerita kepada orang lain sehingga di malam ketiga itu di masjid penuh orang melakukan sholat bersama Rasulullah. Nah, pada hari keempatnya Rasulullah tidak keluar ke masjid.
sampai para sahabat yang di masjid ini menunggu. Kenapa Rasulullah kok tidak keluar? Kenapa Rasulullah tidak melakukan sholat sunnah yang mungkin sekarang disebut sholat taraweh? Nah, maka Rasulullah keluarnya yaitu saat sholat subuh. Setelah sholat subuh, baru di situ ada dialog. Kenapa? Dan mendapatkan jawaban bahwa Rasulullah tidak keluar pada malam itu karena takut kalau taraweh itu diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Kita itu punya tugas sholat sehari itu 5 kali aja terasa berat. Iya. Apalagi ditambah nanti kalau seumpamanya Allah mewajibkan taraweh, itu bagaimana tambah beratnya lagi. Iya. Nah, jadi dulu Rasulullah tarawehnya seperti itu. Nah, terus untuk masalah bagaimana bilangan rokaatnya, bagaimana apakah yang paling bagus yang lama atau banyak rokaatnya, atau yang sholatnya lama tetap gimana hukumnya, terus ya. Tentang sholat lama itu memang afdol, bagus. Orang yang melakukan sholat sunnah dengan lama, caranya melamakan yaitu adalah dengan membaca surat yang panjang, mungkin Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu lama sekali. Sehingga sering diceritakan bahwa ketika sholat Rasulullah itu sampai bengkak, yaitu karena saking lamanya mungkin berdiri. Dapat dibuktikan bahwa kalau kita itu mungkin pergi jarak jauh pakai bis, itu kaki kita kayak bengkak itu loh Mas. Jadi kayak melempung itu istilahnya. Jadi karena apa, darahnya ke bawah. Nah, sholat yang lama itu afdol, itu bagus. Itu pahalanya banyak. Nah, akan tetapi pada suatu ketika Rasulullah juga pernah seperti itu. Ketika mau sholat berjamaah, sudah ngobrol sama sahabat-sahabat, nanti kita akan sholat ini membaca surat ini, yang ternyata surat itu adalah surat yang panjang. Tapi akhirnya ketika di tengah-tengah sholat itu ada anak kecil yang menangis, dan anak itu adalah ibunya ikut berjamaah di situ. Maka otomatis Rasulullah tidak jadi menggunakan surat yang panjang tersebut, memilih ke surat yang pendek. Nah, artinya apa? Untuk bagus tidaknya itu lebih baik ke kondisional. Oh iya, mungkin kondisi mungkin Mas Dilan sebagai seorang imam harus tahu kondisi makmum itu seperti apa. Apakah di situ banyak orang tua yang mungkin kalau berdiri lama tidak kuat, atau mungkin yang jadi makmum itu pemuda yang mungkin kalau berdiri 3 jam kuat. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan seorang imam. Nah, jadi bagusnya bagaimana? Banyak rokaatnya, lama sholatnya, itu bagus. Nah, akan tetapi kalau saya boleh pendapat bahwa yang pertama adalah tentang keikhlasan. Daripada sholat sedikit, rokaatnya, bacaannya pendek tidak ikhlas, kan mending banyak rokaatnya, panjang bacaannya ikhlas. Nah, itu kan lebih ke kira-kira pasnya di mana. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin itu tentang sholat taraweh yang bermacam-macam itu. Yang mungkin tambah sedikit bahwa untuk meyakinkan kita itu, marilah kita selalu belajar terus. Jadi nanti kita akan mantap, ini sholat tarawih ini yang paling istilahnya paling tepat itu seperti apa? Itu dengan kita terus belajar. Ya, itu saran saya untuk agar supaya kita tidak bingung untuk menghadapi fenomena yang ada di masyarakat. Karena mungkin tidak dapat diputuskan di sini bahwa yang paling benar ini, yang salah ini tidak bisa. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini paling yang masih pada juga bertanya-tanya, malam Lailatul Qadar itu tibanya kapan, turunnya kapan, dan amalan apa saja yang bisa dilakukan? Jadi setelah ini kita membahas malam Lailatul Qadar. Di situ Lailatul Qadar adalah memang
terkenal, yaitu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, 1000 bulan. Kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah? Banyak diriwayatkan bahwa itu diturunkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengkhususkan lagi, yaitu adalah di malam-malam ganjil. Akan tetapi kalau menurut saya, kita jangan terlalu perhitunganlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, aku beribadahnya cuma 10 hari terakhir tok aja, cuma pas ganjil-ganjil tok. Lebih baik dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita itu mempersiapkan amal yang baik. Amal apa yang dapat kita untuk meraih itu? Amal kebaikan, contoh adalah qiyamul lail, sholat malam. Yang kedua, tadarus Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, bisa dengan mengaji, kita belajar ilmu agama. Yang keempat, bisa dengan sedekah. Yang kelima, bisa dengan iktikaf di dalam masjid, berdiam diri, merenungi dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lampau, masa yang kemarin-kemarin, untuk muhasabah, introspeksi diri. Jadi ketika kita setiap malam melakukan itu, insya Allah dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena semuanya kita berusaha untuk mendapatkannya. Itu mungkin saran saya seperti itu, Mas. Jadi tidak harus mungkin saya ibadahnya 10 hari terakhir aja. Cuma 10 terakhir aja. Terus awal-awalnya enggak. Awalnya kalau enggak, itu orang lain itu mungkin. Lanjut. Pertanyaan terakhir ini, Mas. Siap. Hal apa saja yang bisa kita lakukan oleh anak muda zaman sekarang agar bisa semangat menjalani puasa Ramadan dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif? Oke. Bagaimana tips agar kita tetap semangat menjalani Ramadan? Kuncinya cuma 2 kalau saya dapat rumuskan. Pertama adalah tentang keniatan kita. Innamal a'malu bin niat. Kalau kita tuh dari awal sudah niat untuk saya pokoknya selama 1 bulan besok full akan puasa terus, insya Allah niat itu akan dijaga oleh Allah, kita mendapatkan pertolongan untuk dapat melaksanakan. Tapi kalau kita sudah tidak niat, wah, orang tua sahur, kita ikut sahur, terus nanti siangnya yang nggak tahu, nggak karuan, karena memang tidak kita niatkan, itu pasti akan mendapatkan godaan dan pasti akan bolong di tengah jalan. Tapi kalau kita kuat niatnya, itu pasti insya Allah diberikan kekuatan untuk melakukan menyelesaikan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah komunitas atau teman ataupun kelompok yang di situ memang orang-orang yang kondusif, yang memang orang puasa gitu loh. Artinya mungkin kita mempunyai angan-angan, saya ingin membatalkan lah, tapi kok teman-teman semuanya pada puasa, kita auto ikut puasa. Tapi kalau kita udah dari awal sudah niatnya juga sudah kurang, terus kita mungkin di sekolahan atau kita keluar bermain dengan teman-teman, terus wah itu nggak puasa, kita auto ikut ke situ. Ya, artinya kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan ikut baik. Kalau perkumpulan kita itu banyak yang buruk, maka kita juga akan ikut. Nah, artinya itu pertama adalah kuatkan niat, yang kedua ayo kita cari komunitas yang kondusif supaya saling mengikatkan dalam beribadah puasa ini. Nah, itu mungkin tips dari saya itu, Mas. Ya, mungkin ini terakhir kata atau gimana? Mungkin sebelum mengakhiri podcast pada sore hari ini, mungkin ada kata-kata motivasi dari Mas Soleh sendiri untuk anak muda khususnya. Kata-kata motivasi dari saya adalah lebih baik kita itu siang hari tidur daripada kita itu terjaga tetapi banyak maksiat. Akan tetapi jika kita terjaga kita itu penuh dengan ibadah, maka terjaga lebih istimewa. Itu saja, Mas. Jadi lebih baik kita tidur di siang hari, terus dari pagi sampai sore itu tidur,
daripada kita terjaga, kita malah banyak maksiat. Akan tetapi jika kita dapat mengelola waktu kita dengan baik, terus untuk beribadah, maka itu lebih istimewa. Mungkin itu aja. Hari ini itu saja podcast Ramadan pada sore hari ini. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.